kita satu di dalam doa. Kami sungguh memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau ya Allah kami. Engkau sungguh Allah kami yang luar biasa dahsyat, pencipta alam semesta ini, pencipta kami manusia. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu telah tetap kami rasakan hari lepas hari. Dan sampai saat ini kami telah ditemukan dalam satu tempat yang luar biasa, di dalam satu momen yang luar biasa untuk menyembah, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat puji-pujian, lewat doa, kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan kami siap firman-Mu. Pakailah hamba-Mu, jadikanlah dia saluran berkat untuk semua yang hadir pada saat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sembuhkan, yang ragu-ragu diteguhkan. Dan biarlah iman semua kami semakin diteguhkan, semakin kuat, semakin menuju seperti yang Engkau inginkan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan waktu ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Cek. Haleluya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih Pak. Ini perkenalan yang kurang lebih 2 minggu ya Pak ya. Haleluya. Saya bersyukur saya ada di tanah Papua ini. Dan memang sebelum saya datang di tempat ini, ada beberapa teman saya yang sudah mengunjungi Papua dan mereka ke Papua Barat. Waktu saya melihat mereka ada sedang melayani di Papua, saya senang sekali dan saya rindu supaya ketika saya ada di tanah Papua ini bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi saya bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di Papua ini. Saya bersyukur memang jadwal saya didengar oleh jadwal saya selama ada di Papua ini merupakan jawaban. Karena memang cukup padat. Dan suara saya memang sudah hampir habis. Tapi saya bersyukur karena suara ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saya ada di sini, saya sepenuhnya ada di dalam pengaturan FOKIM, Family of Christ, Family of Christ International Ministry, betul ya? Haleluya. Dan karena itu, ketika mereka berkata, Pak Nofri ini jadwalnya, saya berkata siap. Haleluya. Dan saya bersyukur di tempat ini, saya percaya jemaat sini hadir di KKR di Panti ya. Dan ini berarti pertemuan yang kedua. Saya tidak tahu apakah masih ingat nama saya. Ada yang masih ingat nama saya? Ada? Terima kasih saudara mengingat saya. Haleluya. Tapi pasti ada yang masih mungkin baru kali ini bertemu. Saya mau memperkenalkan diri dengan singkat. Nama saya Pendeta Nofri Pesik. Istri saya satu, namanya Leni Peter, dan anak saya juga satu, namanya Peter Java Genesia Ken Pesik. Ya, karena anak cuma satu jadi diberi nama cukup banyak. Haleluya. Dan
eh, saya mengembalakan di satu jemaat yang kecil juga di Manado. Ya, saya berharap bulan Juni ini Pak Gembala bisa ada di Manado dan harus berkunjung di tempat saya. Haleluya. Saya diberi waktu berapa menit ini Pak Gembala? Setengah jam boleh? Oh ya, oke. Kalau setengah jam berarti selesai di jam 10.28 ya. Jam 10 lewat 28, tidak. Jam 10 lewat 18 menit selesai. Bebas ya. Kalau begitu saya mau khotbah 2 jam. Haleluya. Haleluya. Ketika saya diberikan tema khotbah, saya mencatat temanya yaitu gereja yang bertumbuh. Mengapa? Karena saya percaya sebesar apapun gereja, dia pasti ingin terus bertumbuh. Amin. Dan karena itu saya tahu itu adalah harapan untuk kita semua. Yang mau bertumbuh katakan amin. Yang mau gereja ini bertumbuh katakan amin. Haleluya. Saya bersyukur karena bertemu dengan Pak Gembala yang sangat-sangat semangat sekali. Dan ternyata ketika saya ada di jemaat ini pun saya melihat suatu semangat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab dalam Efesus pasal 1. Ayat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Memang mata saya sudah usia 53 tahun, jadi mata saya memang harus dibantu dengan alat pembesar. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu bisa mengikuti dari Alkitab atau Alkitab saudara masing-masing. Bisa juga lewat slide kalau memang ditunjukkan lewat slide. Ini tema di sini kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera, oleh roh, kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Semua kita katakan haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya adalah orang yang serius. Karena itu di khotbah-khotbah saya sulit untuk humor. Haleluya. Tapi bisa membawakannya dengan santai. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu waktu saya mendengar khotbah dari Bapak Pendeta Hero Waluko. Dia menceritakan waktu dia membawakan khotbah dari awal sampai akhir, yang mendengar betul-betul terpingkal-pingkal. Sampai orang-orang yang waktu itu dia khotbah di duka, sampai orang-orang yang keluarga yang menghadap peti jenazah itu tertawa-tawa, sampai mereka tertawa tidak lagi menangis. Dan dia berkata, itulah tujuan saya, supaya keluarga bisa tertawa, karena ini adalah hari penghiburan. Dia adalah orang yang punya kemampuan untuk bisa cerita humor di saat khotbah. Suatu waktu saya kutip khotbahnya, cerita humornya yang saya pikir itu akan membuat orang tertawa. Tapi sayang, saya sudah selesai bercerita, tidak ada yang tertawa, semua cuma begini. Tidak ada yang tertawa. Tapi saya bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada saya. Haleluya. Pertanyaan penting yang harus kita jawab adalah bagaimana gereja harus bertumbuh. Efesus adalah kitab yang berbicara tentang gereja atau eklesia. Pengertian gereja itu sendiri adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap, masuk ke dalam terang Kristus untuk memberitakan amanat agung Kristus. Jadi gereja atau eklesia itu didefinisikan sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap, masuk dalam terang Kristus untuk memberitakan amanat agung Kristus. Nah, saya percaya, mengapa saya memilih tema ini? Saya percaya kita adalah pribadi-pribadi yang sudah dipanggil keluar dari dalam gelap, masuk ke dalam terang Kristus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara belum ada di lingkup ini, saya harus ganti khotbah. Karena itu, terima kasih. Segelas air saja yang diberikan tidak luput dari perhatian Tuhan. Terima kasih. Di Tuhan. Saya sekali lagi mau bertanya. Bisa menjawabnya dengan amin. Kalau saudara adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dalam gelap, masuk ke dalam terang Kristus, katakan amin. Nah, itu berarti kita adalah gereja. Katakan, kita adalah gereja.
Dan sebagai gereja saya mau bertumbuh. Gereja itu bukan gedung ya. Gereja itu adalah orang-orang percaya. Amin. Orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap. Itulah gereja. Karena itu diratakan pun gedung ini, gereja tetap ada. Amin. Dihancurkan pun gereja yang ada di dunia ini, gereja tetap. Gedung gerejanya di dunia ini dihancurkan sekalipun, gereja tetap ada. Amin. Haleluya. Dan tahu tidak, gereja itu pun ketika dibunuh, mati semua, gereja tetap ada. Amin. Haleluya. Dan karena itu saya rindu untuk membawa kita dalam satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama, yang kita lihat di dalam Alkitab. Bagaimana gereja harus bertumbuh? Yang pertama, kalau kita baca di dalam ayat 1 dan 2, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi yang pertama adalah gereja, dia perlu bertumbuh. Dia harus bertumbuh. Tapi bagaimana harus bertumbuh? Dia harus hidup berpadanan dengan panggilan. Berpadanan dengan panggilan itu. Atau sama dengan pada saat Kristus memanggil, tujuannya apa itu harus sama. Amin. Ketika kita dipanggil Kristus dari dalam gelap masuk di dalam terang, kita harus hidup sesama dengan terang itu. Amin. Dan apa yang dimaksud dengan berpadanan dengan panggilan? Ayat 2 dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi, bagaimana itu hidup berpadanan dengan panggilan Kristus? Memang contoh hanya beberapa hal di sini. Contoh yang diberikan adalah rendah hati, lemah lembut, dan sabar, dan saling membantu. Tapi ini 4 ini saja, masih ada banyak hal yang lainnya. 4 ini saja merupakan satu hal yang luar biasa jika kita terapkan di dalam hidup kita. Rendah hati. Bagaimana hidup rendah hati? Kebanyakan orang gagal di dalam menunjukkan satu kehidupan rendah hati ketika dia sedang diberkati, ketika dia sedang sukses, ketika dia ada di dalam kehidupan yang luar biasa, ketika dia dalam kehidupan senang, dan ketika dia hidup merasa tidak memerlukan orang lain. Di saat itu, ujian kerendahan hatinya itu sangat diuji. Suatu hari, biasanya kalau di Manado, Natal itu ada reward ya. Satu waktu di satu gereja, salah satu yang mereka memberikan satu penghargaan adalah cara hidup orang yang mereka lihat di dalam gereja. Dan ada satu bapak yang berhasil dinilai bahwa dia berhasil di dalam menunjukkan hidup yang rendah hati. Dipanggillah bapak ini dan pakaikanlah kepadanya selendang rendah hati. Jadi saya rendah hati. Ya. Mengapa? Karena memang dalam penilaian orang, dalam penilaian, jadi informasi yang diberikan untuk mendapatkan hasil ini memang sangat objektif. Karena selain majelis yang menilai, tapi ada jemaat-jemaat juga yang memberi penilaian, tapi penilaian yang lain juga mereka ambil dari masyarakat. Dan itu sangat objektif. Dan diberikanlah kepadanya selendang rendah hati.
Tapi setelah diberikan selendang rendah hati, saudara, Bapak ini tiap dia keluar rumah dia pakai selendang itu. Rendah hati. Tiap kemana-mana dia pakai selendang itu. Rendah hati. Jadi dia setelah berhasil untuk menunjukkan satu kerendahan hati, tapi dia menjadi sombong karena keberhasilannya. Amin. Amin. Makanya saya bilang, kalau Anda sukses, kalau Anda berhasil, kalau Anda di dalam status situasi yang aman secara ekonomi, kalau Anda ada di dalam popularitas yang luar biasa, ujian bagi Anda adalah ujian kerendahan hati. Banyak orang hancur setelah dia sukses. Karena ketika dia sukses, dia mulai menunjukkan satu sifat yang sombong. Dia tidak peduli dengan orang lain, dia menganggap hidupnya tidak butuh lagi orang lain. Dia tidak mau hidup bersosialisasi lagi, karena dia menganggap remeh orang lain. Dia sukar untuk menerima pendapat orang lain, karena bagi dia, dialah yang terpinter. Dan bahkan setiap hal apapun yang dia buat, dia anggap dialah yang paling benar. Itu adalah awal dari kejatuhan. Yang percaya ini katakan amin. Hadap kiri kanan dan katakan, mari kita hidup rendah hati. Kalimat kedua, jangan kita meremehkan orang lain. Kalimat ketiga, kita harus menghargai pendapat orang lain. Gampang ya, gampang disebut, amin. Tapi berjuanglah. Saya harus bilang, berjuanglah, supaya saudara tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Saudara tahu, kesombongan bapaknya adalah iblis. Karena iblis adalah bapak dari segala pembohong. Tapi juga, mengapa saya bilang pembohong? Karena ketika dia hidup dalam kesombongan, banyak hal-hal bohong yang dia ucapkan. Amin. Banyak hal bohong. Dia susah untuk jujur. Ya. Yang kedua, hidup berpadanan dengan panggilan itu, yang lain adalah sabar. Ada orang Tionghoa di sini? Coba angkat tangan. Kalau ada orang Tionghoa. Kalau saya akan masuk di dalam etimologinya, sabar ini dalam pengertian Tionghoa akan panjang sekali ya, karena ada di petulis-tulisannya. Dan saya hanya langsung masuk di dalam artinya menurut Tionghoa. Orang yang sabar itu dalam pengertian dalam bahasa Tionghoa adalah kesanggupan untuk menerima meskipun sebilah pisau tertancap di jantungnya. Saudara bisa sabar, amin. Ini perlu perjuangan, amin. Tapi ini pengertian dari bahasa Tionghoa. Sabar itu adalah kesanggupan untuk menerima meskipun sebilah pisau tertancap di jantungnya. Tapi yang luar biasa ini adalah satu pengertian dari pengertian Tionghoa. Tapi tahukah kita, dalam kekristenan lebih lagi, Yesus telah menunjukkan contoh kesabaran. Bagaimana dia rela dihina, difitnah, disiksa, dianiaya sampai dia mati di atas kayu salib. Dia bukan hanya langsung tertancap tombak di jantung. Dia mengatasi dari pengertian Cina. Amin.
Dia bukan hanya langsung pluk mati dan selesai. Tapi dia memulai proses. Bagaimana waktu dia hidup di dalam berbagai penghinaan. Amin. Sebagai tukang kayu dia dilihat sebagai seorang yang sangat di bawah. Dan bahkan ketika orang tahu bahwa dia lahir di kandang, penghinaan bukan terjadi hanya kepada Yesus, tapi segenap keluarganya. Ada banyak orang berkata, kita rela dihina, tapi jangan istri saya. Saya rela dihina, tapi jangan anak saya. Saya rela dihina, tapi jangan orang tua saya. Tapi Yesus, sejak dari dia dilahirkan, dia sudah mengalami ini, penghinaan. Bukan hanya dia, tapi dengan keluarganya. Hai Yusuf, siapakah engkau? Engkau adalah tukang kayu. Yesus, siapakah dia? Dia hanya seorang anak tukang kayu, benar? Benar? Berapa banyak orang mampu membunuh karena diremehkan? Karena tidak dianggap? Karena direndahkan? Tapi Yesus, dia lebih dari apa yang dimengerti oleh orang Cina. Sebilah pisau tertancap. Tapi dia melewati ini dulu. Dihina, disiksa, belum lagi difitnah. Tidak dia lakukan, dituduh sebagai dia yang melakukan. Dan pada akhirnya dia ditombak. Tapi sebelum dia ditombak jantungnya, dia disalibkan dulu. Disalibkan sebagai apa? Dia yang tidak berdosa. Ya, dia yang tidak memiliki kesalahan apa-apa. Dia tergantung di atas kayu salib. Saudara tahu kalau orang Yahudi menggantung seseorang di atas kayu salib, dia adalah penjahat besar, dia adalah orang yang terkutuk. Jadi Yesus disalibkan itu dipandang sebagai orang yang penjahat besar dan dipandang sebagai orang yang terkutuk. Padahal dia tidak memiliki dosa apa-apa. Amin. Setelah itu, sebelum dia disalibkan, dia dipasang mahkota duri. Darahnya meluncur dulu. Dia dicambuk-cambuk, seluruh tubuhnya tidak karuan. Dan pada terakhir kali, dia ditikam lambungnya. Jadi, melebihi dari apa yang dimaksud oleh Cina. Sebilah pisau tertancap di jantungnya. Tapi dia telah melewati berbagai siksaan penderitaan sampai baru jantungnya tertancap tombak. Amin Bapak Ibu. Nah, di saat seperti ini, Yesus telah menunjukkan contoh kesabaran yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia memiliki kemampuan untuk menerimanya. Amin. Jadi, Bapak Ibu, maksud saya adalah jemaat yang mau bertumbuh harus melihat ini. Harus melihat ini. Banyak jemaat yang tidak mampu bertumbuh karena hanya mendengar satu suara yang tidak jelas, dia sudah tidak mau masuk gereja. Mendengar mungkin berpapasan karena ada orang yang mungkin karena beban berat berpapasan, terus sudah, hey, orang itu cuman begini. Oh, sombong dia ya. Padahal kita tidak tahu dia sedang banyak pikiran mungkin. Sedang banyak beban. Sedang banyak masalah. Sehingga dia tidak peduli, dia tidak lihat lagi kiri kanan. Dan dia hanya dalam memikirkan persoalan itu. Waktu kita berpapasan, kita menyapa dia, kita tidak ada sahutan. Kita menganggap dia sombong, kita menganggap dia marah ke kita. Dan banyak gereja terjadi perpecahan seperti itu. Setelah dicek, dia tidak tahu kita marah dia. Dia hanya memikirkan masalah yang begitu berat. Dan banyak orang juga tersinggung hanya karena kemudian bertatapanlah mata dengan mata. Menganggap bahwa kita membisikkan dia. Betul tidak? Betul, banyak gereja hancur seperti itu. Saya menghadapi masalah ketika saya lihat, kenapa tidak masuk gereja? Aduh, saya tidak mau dia, saya benci dia. Kenapa? Waktu ini.
Saya cek di sebelah. Ini pernah ketemu dengan ini? Tidak. Di sini katanya tidak. Ternyata orang ini sudah marah dengan ini karena ketemu tidak saling tidak menyapa dia. Padahal orang ini yang dimaksud dia tidak tahu kalau orang ini marah ke dia. Sayang kan? Kita sudah, apalagi kita mau bawa urusan dengan manusia, kita bawa ke Tuhan. Kok kita dengan kita tidak mau menyembah Tuhan? Keliru tidak? Keliru. Karena itu saya ini agak sedikit detail karena memang diberi waktu panjang. Masih boleh tambah tidak? Kalau tidak saya sudah mau turun. Haleluya. Jadi ini, setidaknya kalau toh kita menghadapi seperti itu, kita mungkin pikir, kenapa mereka berbisik tentang saya ya? Kita harus sabar dan pikir, positive thinking saja. Amin. Pasti tidak. Kalau mereka bicara tentang saya, mereka akan bicara langsung dengan saya. Kalau mereka bicara mereka berdua, mungkin rahasia mereka berdua tidak perlu saya tahu. Saya tidak perlu mengaitkan apa yang mereka ceritakan dengan saya. Amin. Karena cara berpikir yang paling rendah itu adalah asumsi. Tahu asumsi? Asumsi adalah membenarkan sesuatu yang tidak ada dasar kebenarannya. Membenarkan sesuatu yang sangat-sangat abstrak. Waktu bertemu dengan Pak Gembala, Pak Gembala itu begini-begini. Padahal saya tidak tahu. Saya hanya menilai dari luar. Saya mulai berasumsi tentang Pak Gembala. Dan itu adalah cara berpikir yang paling rendah. Amin. Amin. Dan karena itu sabarlah. Meskipun saudara merasa sulit, mungkin karena sesuatu dan lain hal, banyak hal yang bisa menggoda kesabaran saya dan saudara itu hilang. Tapi ingat lain, Yesus memberi contoh yang lebih luar biasa. Sabar, kemampuan untuk menerima ketika difitnah, ketika dihina, ketika disakiti, ketika dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tetap sabar. Dan kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, kedua, bersatu. Dan berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Jadi di panggilan itu juga ada yang namanya persatuan. Amin. Satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan. Mengapa? Mengapa tidak boleh berbeda? Kita ada di dalam satu kesatuan itu. Karena ketika kita dipanggil, kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Gereja ada dua secara organisasi, yaitu masing-masing gereja memiliki anggaran dasar masing-masing, peraturan masing-masing. Itu gereja secara organisasi dan diterima di dalam kelembagaan negara. Amin ya. Tapi gereja juga itu adalah organisme atau tubuh. Dan gereja itu adalah kita yang adalah tubuh, Yesus adalah kepala. Dan di sini kita mau mengerti ini. Kita ada dalam sebuah kesakitan. Karena itu di sini kita ada di dalam satu kesatuan, maksud saya. Karena itu kita tidak boleh saling menyakiti. Adakah orang yang
merasa enak kalau dia ambil tangan kanan, ambil pisau dan mulai menyayat-nyayat tangan kiri. Yang merasakan siapa? Satu tubuh, betul tidak? Kalau tangan kiri mengambil pisau kemudian dia menyodok matanya, mata kanan menjadi buta. Yang susah siapa? Satu tubuh. Tetapi yang lebih lagi, kita menjadi satu tubuh dan Kristus adalah kepala. Dan karena itu prinsip kesatuan ini benar-benar harus dipelihara. Mengapa? Ketika kita menyakiti orang lain di dalam satu tubuh kita, sesama jemaat, bukan hanya dia yang merasakan. Semua jemaat akan merasakan, tetapi juga Yesus merasakan. Amin. Amin. Coba lihat, ketika dengan garangnya Saulus, dia mengejar gereja, dia mengejar orang-orang yang pengikut Kristus. Dia dengan bengisnya, dengan jahatnya, dia mulai menyakiti mereka. Tahu tidak? Yesus menghadangnya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Yang Saulus sedang aniaya siapa? Jemaat. Tapi tahukah kita, rasa sakit yang diterima oleh jemaat dirasakan oleh Yesus. Ketika Saulus menganiaya jemaat, Saulus menganiaya Yesus, karena kita adalah satu tubuh dan Kristus adalah kepala. Dan karena itu, apa yang saudara lakukan ketika saudara berbuat baik kepada sesama jemaat, ketika saudara melakukan yang terbaik bagi jemaat, sama seperti saudara melakukan yang terbaik bagi Yesus. Prinsip kesatuan ini benar-benar harus dipertahankan oleh gereja yang mau bertumbuh. Amin. Dengan demikian kita didorong bukan untuk saling menyakiti, tapi kita saling menjaga, saling menolong, saling membantu, dan saling buat yang terbaik. Amin. Oke. Tidak usah terlalu detail ya, itu cukup. Satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kalau saya mau menjelaskan secara detail satu persatu pengertian ini, kita nanti akan selesai besok. Karena itu kita lewat. Haleluya. Ayat 11. Dan ialah yang telah memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bagi pembangunan gereja. Gereja adalah tubuh Kristus ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ini penting. Ini juga saya lihat banyak terjadi kehancuran di dalam gereja karena tidak melihat ini. Anggota harus melihat pemimpin itu sebagai pemberian Allah. Amin. Bukan gembala yang saya mau tanya ini jemaat yang saya mau bilang. Yang percaya ini katakan amin. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik gembala-gembala maupun pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar untuk apa? Memperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, di sini sepandai apapun jemaat, dia harus melihat pemimpin itu sebagai pemberian Allah. Amin. Katakan amin. Sehebat apapun jemaat, seluar biasa apapun jemaat, tapi ingat ketika Allah mengangkat pemimpin, dia juga memberikan otoritas. Amin. Amin.
Dan yang ketiga, tujuan Allah untuk mengangkat pemimpin adalah memperlengkapi tubuh Kristus. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan kalau Allah mengangkat pemimpin untuk memperlengkapi, sebodoh-bodohnya pemimpin itu, dia telah diberikan perlengkapan yang luar biasa oleh Allah. Amin. Dan itu cukup untuk memperlengkapi jemaat. Yang paling luar biasa adalah sepandai-pandainya jemaat, sehebat-hebatnya jemaat, tanpa pemimpin yang akan memperlengkapi, jemaat akan menjadi tidak lengkap. Dan karena itu, ketundukan jemaat terhadap yang diberikan otoritas itu wajib. Sekali lagi, ketundukan jemaat kepada pemimpin yang diberikan otoritas itu wajib. Katakan sebelah kiri dan kanan, itu wajib. Benar Bapak Ibu. Terus ayat 15. Mana ya? Oh, sudah tertutup rupanya. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam Dia, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, ini yang paling penting. Dengan berpegang, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Apa arti kebenaran? Kebenaran ini dikontraskan dengan ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini adalah satu kebenaran yang mutlak, dipertentangkan dengan satu kepalsuan, dipertentangkan dengan kesesatan. Dan karena itu kebenaran ini ada dua hal yang memang mendasar. Yang pertama, menuju kepada Kristus yang adalah kebenaran. Amin. Yesus berkata, akulah jalan dan akulah kebenaran. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Betul tidak? Terdapat di mana itu? Yohanes pasal 6 ayat 14. Akulah kebenaran dan hidup. Atau dengan kata lain, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran dan akulah hidup. Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Banyak pemimpin-pemimpin yang dinyatakan sebagai pemimpin palsu. Karena mengapa? Karena pemimpin-pemimpin ini adalah pemimpin yang tidak diangkat oleh Tuhan. Pemimpin yang berusaha untuk mengangkat dirinya. Dan pada akhir pemimpin ini melakukan satu perkara-perkara yang tidak benar. Di dalam bagian ini memang ditujukan atau dikontraskan dengan para ahli-ahli Taurat yang memang menunjukkan satu kepemimpinan yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus adalah pemimpin yang benar. Di luar Dia, betul, sebelum kedatangan Kristus, sebelum Kristus ada, pada waktu dalam konteks ini, ya, dalam konteks ini karena Dia sedang dipertentangkan dengan penentang-penentang pelayanannya, ya. Dalam konteks ini Dia sedang dipertentangkan dengan pelayanannya. Saudara tahu,
Sekarang ini dia ada di dalam situasi di mana dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang maha tahu. Dia telah menunjukkan bahwa tidak lama lagi dia akan mati di kayu salib. Malam itu, waktu dia mengungkapkan kalimat ini, malam itu dia sudah memberitahukan, malam ini dia akan digantung, diserahkan oleh Yudas, dan dia akan digantung di kayu salib. Sebelumnya juga dia sudah menyatakan bahwa ada orang yang akan menyerahkan dia. Jadi dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang benar dan maha tahu. Amin ya. Sebelumnya juga dia sudah menyatakan bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Dalam konteks ayat-ayat sebelumnya, dia sudah menyatakan itu. Dan waktu dia menyerahkan, dia merayakan dia merayakan perjamuan ini dalam konteks perayaan Paskah ya. Dia merayakan perjamuan, dia mengaitkan dirinya dengan kematian dan kebangkitannya. Padahal semua itu belum terjadi. Dan dia menunjukkan sebagai pribadi yang benar, pribadi yang dia nyatakan, dia katakan adalah benar. Meskipun belum terjadi, tapi dia adalah pribadi yang benar dan maha tahu. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya yang menghasut orang-orang lain dan menyatakan Yesus tidak benar. Jadi dalam keadaan ini, dalam konteks ini, pemimpin yang ada di sekelilingnya, Yesus berkata bahwa mereka adalah pemimpin palsu. Bisa mengerti ya Bu ya? Bisa mengerti. Dia sedang menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang maha tahu, dan meskipun belum terjadi, apa yang dia katakan itu benar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan karena itu, orang yang mau bertumbuh adalah orang yang berpegang kepada kebenaran. Pertama, menunjuk kepada Kristus yang adalah kebenaran mutlak. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu pun di dalam dunia ini yang mutlak benar selain Kristus. Sampai saat ini, yang percaya katakan benar. Amin. Betul ya Pak Gembala ya? Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang tidak dapat diganggu gugat. Dan Yesus adalah kebenaran mutlak. Dan kepadanya gereja harus berpegang. Kedua, kebenaran mutlak yang tidak dapat diganggu gugat menuju kepada firman-Nya. Firman-Nya. Dan ini dipertentangkan dengan ajaran-ajaran sesat. Jadi saya mau kita mengerti konteks ini ya. Bukan hanya asal ceplok, asal ngomong. Tapi kita mengerti konteks ini. Maksudnya kita harus berpegang di mana? Kebenaran yang dimaksud. Kebenaran apa? Satu, menunjuk kepada Kristus yang adalah kebenaran mutlak. Dua, menunjuk kepada firman-Nya yang juga adalah kebenaran mutlak. Ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Dan kebenaran ini ditulis di sini apa? Kebenaran di dalam aduh minta maaf. Kebenaran di dalam kasih. Apa maksudnya ini kebenaran dalam kasih? Kita yang sudah berpegang pada kebenaran, berpegang kepada Kristus dan firman-Nya harus dibungkus dengan kasih. Itu dalam bahasanya. Bahasa yang dimengerti adalah harus di-cover dengan kasih. Dibungkus dengan kasih, yang dimaksud dengan di dalam kasih. Maksudnya kebenaran yang kita miliki ini harus terlihat. Kebenaran itu kan iman. Apa namanya, bersifat ke dalam ya. Saya mau menyatakan benar kan itu tidak bisa dilihat, betul? Betul? Tapi yang luar biasa adalah kebenaran ini dibungkus dengan kasih. Sehingga kebenaran ini diteguhkan dengan kasih yang kita tunjukkan kepada sesama kita. Kasih yang dimaksud di sini, kasih yang bagaimana?
yang kalau contohnya terdapat di dalam ayat 2. Hiduplah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu contoh. Itu contoh saja. Salah satu contoh bahwa kita hidup di dalam kasih itu berarti kita saling membantu, kita saling peduli dengan orang lain. Kita mampu bertindak untuk menolong orang lain. Kita mampu melakukan sesuatu untuk orang lain. Karena itu juga adalah satu anjuran ketika kita menyenangkan orang yang ada di sekeliling kita, kita sama dengan melakukan menyenangkan Kristus. Amin. Amin. Jadi kebenaran, kita berpegang pada kebenaran dan kasih itu harus terlihat. Harus terlihat. Saya benar, tapi orang melihat kok hidupnya begitu. Alkitab berkata dia bohong. Betul tidak? Yesus berkata pohon itu dikenal daripada buahnya. Kalau dia pohon mangga, dia pasti berbuah mangga. Kalau dia pohon jambu, dia pasti berbuah durian. Betul atau tidak? Salah. Pohon durian dia harus berbuah durian, pohon jambu harus berbuah jambu. Kalau dia berkata dia pohon durian dan dia berbuah jambu, itu bohong dan tidak ada. Kecuali dalam kekristenan. Saya adalah orang benar, tapi semua yang dia lakukan adalah dosa. Bohong atau tidak? Bohong. Dan karena itu kalau kita mau bertumbuh, kita harus berpegang pada kebenaran yang dibungkus oleh kasih. Sehingga apa yang kita omongkan terlihat dan menjadi teladan bagi dunia luar. Sehingga saudara akan menjadi cahaya yang pada akhirnya banyak serangga yang akan datang. Amin. Amin. Saudara akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pertumbuhan pelayanan yang ada di tempat ini. Gereja apa ini? Gereja GBI Pelita Kasih, GBI Pekah ya, GBI Pekah. Apalagi ini Pelita Kasih, Cahaya Kasih atau Terang Kasih atau gimana itu. Pokoknya pelita itu berhubungan dengan terang ya. Ya betul ya. Nah, itu harus bercahaya. Kasih kita harus bercahaya ke dunia luar. Amin Bapak Ibu. Dan yang menarik ini hasilnya adalah, kita lihat ini ayatnya yang ke-15. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh? Saya mau memang ini agak detail, tapi saya mau saudara mengerti. Amin Bapak Ibu ya. Karena banyak kali kita berbicara bertumbuh, tapi kita tidak mengerti artinya. Apa itu artinya bertumbuh? Apa artinya bertumbuh? Saudara tahu artinya bertumbuh? Kalau itu dihubungkan dengan pohon bertumbuh itu berarti dia hidup, betul? Betul? Jadi bertumbuh itu hidup. Kalau di analogi itu dibawa ke jemaat di sini, GBI Pelita Kasih itu bertumbuh kalau saudara hidup. Kedua, pengertian bertumbuh itu adalah berkembang. Jadi bertumbuh itu berkembang. Satu waktu saya taruh ikan di akuarium. Memang cuman tidak banyak, berapa ekor. Supaya kelihatan rame, saya tambah dengan ikan-ikan palsu. Iya, saya tambah dengan ikan-ikan palsu. Yang luar biasa adalah pertama ikan-ikan yang hidup itu mereka
kemana-mana. Ada gelembung-gelembung kan oksigen ya. Tapi meskipun anginnya kencang itu, mereka mampu untuk menerobos ikan-ikan yang hidup itu. Mereka mampu bermain-bermain dan menerobos. Dan itu kalau boleh dikata arus itu di dalamnya kalau angin itu. Tapi jadi mereka yang hidup itu mampu untuk melawan arus. Tapi saudara tahu, yang palsu dia itu hanya terbawa oleh oksigen itu. Jadi dia tidak pernah menentang arus itu, tidak. Kemana oksigen itu membawa dia ikut. Yang luar biasa juga adalah yang hidup itu ternyata yang saya lepas awalnya begini, dia mulai jadi besar. Berkembang. Amin. Berkembang. Dan dia menjadi besar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara bisa koreksi hidup saudara. Kalau saudara ada di dalam rohani yang mati, saudara akan diombang-ambingkan oleh dunia. Saudara tidak mampu untuk menerobos atau melawan arus dunia. Saudara tidak mampu. Tapi kalau saudara hidup, saudara mampu untuk menerobos arus dunia. Mampu berlawanan arah dengan keinginan dunia. Amin. Amin. Dan dari situ saudara akan bertumbuh. Mengapa? Karena yang hidup, orang Kristen yang hidup secara rohani, firman Allah yang ditaburkan itu dia mampu konsumsi dengan baik. Dia mampu makan dengan baik. Beda dengan ikan-ikan yang palsu, ketika saya beri makanan tidak ada yang memakan. Karena mereka tidak hidup. Betul tidak? Kalau betul katakan betul. Tapi yang hidup itu ketika saya kasih masukkan makanan, cepat sekali mereka makan. Cepat sekali. Saudara juga bisa mengintrospeksi diri. Kalau firman Allah tetap ditaburkan di tempat ini dan saudara sini sepertinya tidak berpengaruh bagi saudara, saudara introspeksi diri. Jangan-jangan rohani saudara sedang mati. Ini benar Bu, Bapak, pemuda, pemudi, anak-anak. Introspeksi diri. Yang hidup itu dia perlu makanan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bertumbuh. Dan berkembang. Bertambah besar ya. Tapi dari kata lain juga dari bertumbuh adalah bertambah. Jadi berkembang dan bertambah. Setidaknya kehidupan rohani saudara akan terus bertambah. Iman saudara akan terus bertambah. Amin. Amin. Iman saudara akan terus bertambah. Kasih saudara akan terus bertambah. Amin. Sukacita saudara akan terus bertambah. Amin. Kualitas saudara atau kesungguhan saudara di dalam melayani juga akan terus bertambah. Amin. Amin. Kalau saudara ditugaskan mungkin sebagai pelayan altar, saudara akan meningkatkan kesungguhan saudara. Saudara akan pasti menganggap penting untuk latihan. Saudara waktu latihan benar-benar sungguh-sungguh, bukan bermain-bermain. Amin ya. Kenapa tertawa ini? Ya betul Bapak Ibu. Kualitas pelayanan kita harus bertambah-tambah. Kerajinan kita datang ibadah harus bertambah-tambah. Mengapa? Karena pertumbuhan itu dalam artinya juga terus bertambah. Kalau saudara meningkatkan semua bertambah, maka saya percaya anggota saudara juga secara kuantitas akan terus bertambah-tambah. Amin. Dan ketika anggota ini bertambah-tambah, mau tidak mau gedung ini juga akan bertambah. Amin.
Dan ketika semua bertambah, orang akan lihat, wah, pertumbuhan di gereja Bethel Indonesia Pelita Kasih luar biasa. Tapi di saat saudara berhasil, ingat hal ini. Keberhasilan merupakan ujian bagi saudara untuk masuk kepada kesombongan. Harus tetap rendah hati. Saya percaya gereja ini akan bertumbuh. Amin. Saya percaya gereja ini akan bertumbuh. Sudah berapa menit nih Pak Pendeta? Sudah lama ini. Syukur saya baru lihat jam ini setelah selesai. Haleluya. Saya rindu saudara akan terus bertumbuh, berkembang dan luar biasa. Jemaat Pelita Kasih, GBI Pelita Kasih akan bertumbuh. Dan saudara tahu pertumbuhan itu, ini penting, saya tidak bisa kalau tidak mau menyatakannya. Standarnya di mana? Standarnya adalah menuju kepada Kristus. Standarnya menuju kepada kesempurnaan Kristus. Dan selama kita di dunia ini, seberapa besar pun, jadi besar bagaimanapun gereja ini, dia harus terus bertumbuh ke arah Kristus. Dia harus terus bertumbuh ke arah Kristus. Karena standarnya adalah Kristus, standar pertumbuhan gereja itu boleh dikata tanpa batas. Amin. Tanpa batas. Bertumbuhlah. 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 Terpujilah nama Tuhan, dan terima kasih saudara dengan sabar telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya kebenaran firman ini dimeteraikan dan dapat dilakukan sehingga saudara akan melihat pertumbuhan yang luar biasa. Saya menyerahkan kepada Pak Gembala untuk mungkin doa firman Tuhan dan syafaat. Saya serahkan semua. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Nofri Pesik yang sudah berbagi firman kepada kita. Saudara jauh-jauh dari Manado memberikan nasihat melalui firman kepada kita, dan temanya bukan suatu kebetulan. Ya. Doa kami di jemaat berdoa itu adalah kursi ini dipenuhi dengan jemaat. Dan hari ini kita dikasih rahasia-rahasianya. Ya. Bapak Ibu, saya harap menangkap seperti apa yang kami tangkap, bahwa tanggung jawab perkembangan ini bukan hanya di gembala, bukan hanya di majelis, bukan hanya di seksi doa, tetapi setiap pribadi. Ya. Jadi itu yang saya tangkap, artinya bahwa kita introspeksi diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Nofri kepada setiap kami. Kami menangkap pesan ini sebagai suatu pelajaran bagi kami, jawaban atas doa-doa kami. Jika kami memohon dan terus memohon akan pertumbuhan, perkembangan jemaat di tempat ini, pada saat ini Engkau memberikan solusi, Engkau memberikan suatu jawaban bagaimana itu harus dimulai dari setiap pribadi-pribadi yang ada, bertumbuh, didasari dengan kerendahan hati, sabar, dan itu harus mengarah kepada Kristus Tuhan. Terima kasih Allah, Roh Kudus sebagai penolong, mampukan kami untuk kami dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami bersinggungan dengan persoalan, kami bersinggungan dengan adat, kami bersinggungan dengan perekonomian, dan kami bersinggungan dengan beberapa macam persoalan. Biarlah firman-Mu hari ini menguatkan kami untuk terus bertumbuh melalui pertolongan Roh Kudus. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan Pak Nofri Pesik Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur untuk firman yang dibagikan kepada kami.
Hamba-Mu dan kami semua jemaat di tempat ini berdoa menopang pelayanan Hamba-Mu di Manado Tuhan. Tuhan berkati dan biarlah Tuhan tambahkan hikmat, otoritas, kuasa dan mukjizat Kau sertakan di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan. Firman Allah yang keluar dari mulutnya Tuhan, yang terpikirkan, yang ada dalam hati, biarlah itu senantiasa Tuhan terus disertai dengan otoritas Allah, sehingga pelayanan mendatangkan mujizat bagi setiap orang-orang yang mendengarkan di jemaat yang ada di Manado. Memberkati istri dan anak yang tidak bersama dengan hamba-Mu, biarlah Tuhan meskipun mereka berpisah tetapi kasih-Mu melindungi dan menjaga anak dan istri di Manado. Terima kasih Allahku, terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan siap memberikan persembahan.